Jadi betapa kalau kita mengerti sejarah itu bukan hanya peristiwa, tapi kekayaan alam, tambang belum lagi ya Pak Doli, ya ampun kita itu makanya negara Indonesia itu senantiasa jadi rebutan. Iya. Oke, warga Indonesia, kita lanjut lagi ke Kak Nina, makin seru nih. Jadi Kak Nina tadi kita udah bicara tentang latar belakang, terus kita masuk sekarang ke program-program warna-warni yang saya ikutin dan fenomenal. Satu soal gula. Nah, warga Indonesia saya tadinya bingung. Kak Nina ini buat buku bagus, judulnya gula, ya kan? Ternyata kok gula ya? Gula kan tiap hari kita pergunakan. Ternyata gula itu bisa menjawab sejarah panjang tentang apa saja. Nah, apa saja itu bisa dijelasin nggak Kak? Ya, terima kasih Bang Doli. Tadi Bang Doli bilang bahwa saya menyenangi sejarah itu dari arsitektur ya, jadi kayak bangunan. Saya terkesan sekali di dalam arsitektur rumah-rumah pejabat pabrik gula zaman dulu. Kebetulan saya punya om gitu ya, dikerja di pabrik gula. Dan ketika saya di Solo itu teman-teman saya banyak dari orang-orang pabrik gula. Pabrik gulanya di Solo kan? Di Solo mau hampir kalau menurut data sejarah dari Tangerang, dari Anyer sampai Panarukan itu 100 pabrik gula. Masya Allah kan, dari Tangerang, Osuk dan sebagainya, tapi semua selesai. Tapi yang menjadikan saya kenapa gula gitu kan? Karena masa kecil saya itu melihat rumah-rumah bagus di dalam perkebunan pabrik gula itu gede-gede sekali. Jadi ketika saya merasa senang sejarah, jadi bagi saya bangunan tua itu amat seksi buat saya. Something, satu berharga, pasti ada apa-apanya. Nah karena apa? Dibangun pasti zaman dulu ada apa ya? Ketika masa apa ya? Mengapa ada ini ya? Jadi begitu. Jadi satu hari saya terbersit ini aku harus jadi. Datanglah saya ke memang perbatasan Jogja dan Solo itu bukan perbatasan, sepanjang Jogja dan Solo itu mesti ada 5 atau 6 pabrik gula. Tapi yang masih harus selalu terlihat tuh di jalan raya ada satu namanya pabrik Gundang Binangun di Klaten. Itu saya masuk itu ada piano zaman Belanda masih, struktur bangunan, kemudian apa ya Pak, fasad. Jadi dari depan itu bangunan seperti apa bagi saya itu indah dan agung. Nah jadi gula itu akhirnya saya teliti makin banyak tahu mengapa kok ada orang kaya seperti ini gitu. Nah lalulah saya menelusuri dan ketika itu saya melihat sampai ke kota paling timur yaitu Panarukan. Jadi saya lihat Panarukan ini kan saya jadi berkembang kan. Kita kan di SD itu jalan Anyer Panarukan, jalan Dendel 1000 km gitu kan. Mana ujungnya? Saya sampai di sana dan di situ ada pabrik gula. Dan bagaimana Pak Doli, luar biasa. Jadi gula ini taruhkan di gudang, dari gudang ada rel langsung ke pantai. Bagaimana dia angkut pantai menuju kapal. Dan disitulah kekayaan kita karena juga daerah pesisir ya Pak Doli. Jadi saya merasa bersyukur sekali meneliti gula itu ketika orang mungkin ngapain nulis kok gula gitu kan. Dan itu juga Pak Yop Ave sebagai orang yang mencintai pariwisata hebat kali ternyata gula itu seperti itu ya, bismillah. So jadi bagi saya di situ memperlihatkan betapa kita kaya sekali dan khusus untuk istilah asingnya itu disebut kalau di Jawa Timur karena itu Jawa ini cocok buat gula, tapi kalau di Sumatera itu tembakau, karet ya. Nanti gula, coklat banyak di Jawa dan ketika gula itu bisa disebut emas hijau, the green gold. Karena apa ya Pak Doli? Disitulah kekayaan. Zaman Belanda dulu memang banyak sekali kan diserap untuk pembangunan di sana
Dan pusat penelitian gula sedunia ada di Pasuruan, Jawa Timur. Iya. Dunia waktu itu. Iya. Jadi ketika pada zaman Belanda itu kita ini menjadi satu percontohan gitu ya, kita maksudnya pada zaman dulu ya. Ibarat kata kalau saya masih ingat pada ahli perkebunan itu kota sucinya gula itu di situ. Iya, Pasuruan. Dan saya lihat juga. Jadi ketika saya mau meneliti pabrik gula, saya nggak menyangka kota Pasuruan itu begitu indah. Pak Doli, luar biasa. Ada kerajaan Chinese Jawa di sana yang mempunyai rumah sebesar istana negara, mungkin lebih bagus. Pada tahun 60 dijadikan kantor militer. Besar sekali, bagus sekali, dan berderet bangunan-bangunan kolonial. Saya jadi, kota Pasuruan ini apa? Sebelumnya kan saya hanya tahu pokoknya pabrik gula itu Jawa Timur gitu. Tapi saya terus sampai ke Jawa Timur, memang ada sepupu saya yang kerja juga di dekat daerah sana. Wah, geleng-geleng saya Pak Doli. Walah, sampai segini rupanya ya. Dan pernah sejarah kolonial itu mencatat gula terbaik pada saat itu punya rendemen kandungan tinggi gula tinggi sekali itu hanya ada di Jawa. Jadi betapa kalau kita mengerti sejarah itu bukan hanya peristiwa, tapi kekayaan alam, tambang belum lagi ya Pak Doli, ya ampun, kita itu makanya negara Indonesia itu senantiasa jadi rebutan. Nah, jadi itu tadi dari gula ya Pak. Saya juga membawa ibu-ibu piknik ke sana. Bangunan indah-indah sekali. Jadi dulu ada istilahnya itu Nederland Handelmaatschappai, itu maskapai khusus perkebunan, itu ada di Surabaya dengan bangunan kayak di Roma gitu Pak, khusus pilar-pilarnya saja tapi ya. Dan kalau di Roma itu ada relief kan pasti kayak dewa-dewanya atau patung apa ya, filsafat. Tapi ini yang digambarkan adalah relief perkebunan. Lihat di buku jejak gula itu, jadi orang geleng-geleng ini bener saking bagusnya. Satu gula. Yang kedua kereta api. Kan selalu warna-warni itu identik kalau jalan kereta api. Nah, kenapa kereta api? Kenapa nggak bus? Kenapa nggak pesawat gitu kan? Kenapa nggak? Itulah lagi-lagi ya Bang Doli, karena saya melihat arsitektur itu selalu di dalamnya ada sejarah besar. Nah, kereta api itu juga bangunan indah-indah sekali, dan saya baca sejarah itu rupanya sejarah kereta api pertama itu menghubungkannya Solo Semarang. Karena Solo itu tempat lahiran saya ya. Jadi pertama sekali memang di Semarang mengarah ke Solo. Itu namanya daerah Gundi ya. Gundi Purwadadi, terus daerah di situ adalah daerah Kebonjati semua ya. Jadi kalau kita mau melihat sejarah perkereta apian itu Solo Semarang, dan saya udah menikmati itu, bagus sekali. Dan bagi saya lagi-lagi kereta api ini menjadi simbol untuk kita mengerti sejarah. Kalau sekarang ini IT ya. Kalau dulu revolusi industri. Jadi revolusi industri ini, jadi saya Pak Doli, dengan mengerti sejarah itu jadi kenapa gini, 1000 pertanyaan itu ada dalam sejarah gitu ya. Jadi kalau sejarah itu hafalan tuh enggak benar. Nah, mengenai kereta api ini, saya melihat ada revolusi industri itu karena ada uap. Jadi karena ada uap, maka jarak Eropa dan Jawa menjadi dekat, dan Eropa banyak melakukan pembangunan, antara lain kereta api, dan seterusnya adalah dam. Dan itu karena terusan Suez yang dipotong, karena ketemu revolusi industri, ketemu kapal kan Pak Doli. Nah, jadi bangunan kereta, dan Belanda membangun stasiun kereta api yang dimulai dari Jawa. Nah, jejaknya karena masih ada, ya saya senang sekali supaya ibu-ibu pada lihat nih kereta api kita dari desa-desa sudah terhubung. Kemudian waktu itu saya ajak ibu-ibu juga naik kereta api dari Tanjung Priok. Kita nggak pernah tahu stasiun Tanjung Priok, taunya kan stasiun kota kan Pak. Ini di Tanjung Priok ada stasiun juga. Ternyata, jadi itulah zaman dulu tuh kalau pelancong dari Eropa itu datang di Tanjung Priok, dan di situ sangat modern, bagaimana restoran, bagaimana hotel, itu semua antara pantai dan stasiun. Dan di situ kereta api listrik pertama
Batavia, Buitenzorg ya, Jakarta, Bogor, itu dimulai juga dari Tanjung Priok. Dan ini baru baru tahu ya tahun-tahun 2000-an ini gitu ya. Tapi waktu itu ditandai ketika pemerintahan SBY, Pak Menteri Perhubungan Pak Jamal itu memang membersihkan stasiun di Tanjung Priok yang tadinya adalah daerah prostitusi paling bawah. Tapi bisa menjadi bagus sekali, tapi belum didaya gunakan sekarang. Tapi waktu itu saya justru pakai pesta makan siang dan sebagainya. Saya mengundang perusahaan itu pengusaha gelas itu supaya menata, dan yang ikut ya biasa kremnya Indonesia ini Jakarta. Nah, Kanina, ini agak politis sedikit nih. Kan ya kita bisa menilai apa yang dilakukan oleh Kanina dan warna-warni ini ya mulia lah ya. Insya Allah mulia untuk bagaimana tetap mempertahankan kebudayaan Indonesia. Nah, selama ini hambatannya kira-kira apa? Misalnya dari pemerintah, kan kelihatannya kayak sekarang. Sampai sekarang saya mungkin generasi sekarang makin gak suka sama sejarah. Karena sejarah itu kan diajarkan dengan cara yang doktriner, selalu baca, selalu hafal. Multiple choice jawabannya. Multiple choice gitu kan. Nah, harusnya kan pemerintah ya membuat program yang dilakukan oleh warna-warni ini dijadikan program yang resmi, yang formal untuk memperkenalkan sejarah. Betul. Nah, selama ini pemerintah kira-kira gimana ya, Kanina ya? Dukung atau menghambat atau? Saya melihat pemerintah justru sangat mengembangkan yang sekarang, Pak Doli. Alhamdulillah. Dukungan kepada terutama dalam belajar merdeka ini, merdeka belajar, dan juga adanya IT. Jadi wawasan atau keingintahuan anak-anak siswa itu menjadi lebih bisa berkesempatan ya. Memang sangat tergantung sekali dari kurikulum. Nah, kreativitas para guru untuk mengajarkan sejarah itu penting sekali. Nah, alhamdulillah saya ini sudah punya modul mencintai sejarah, diresmikan oleh Pak Jokowi ketika sudah ada sekarang? Sudah sekian tahun, 7 tahun, dan itu saya mulainya dengan Pak Jokowi karena waktu itu wali kota Solo. Dan dari yang saya lakukan mempunyai modul ini, justru siswa-siswanya itu dengan Pak Doli, saya merasa puas dan bangga sekali bukan bangga pada diri saya, tapi bangga ternyata yang sederhana itu betul-betul diresapi, karena anak-anak tuh langsung membuat perkumpulan namanya Jas Merah. Apa itu kepanjangannya? Jangan lupakan sejarah. Bukan. Remaja Solo Melek Sejarah. Kalau campuran sejarah yang versi Bung Karno, betul. Jadi namanya Jas Merah adalah Remaja Solo Melek Sejarah. Dan ketika gerakan itu ke seluruh anak-anak SMA, karena waktu itu saya melalui anak sekolah ya, juga Pak Jokowi yang resmikan. Jadi saya di Solo waktu itu memang banyak kerjasama Pak Jokowi, termasuk Kampung Batik. Nah, negerinya dan ini kan Hari Batik ya. Jadi batik ini supaya juga dilihat itu ada Kampung Batik. Mengapa juga kampung? Karena mengapa Kampung Batik? Semuanya pembatik dan punya arsitektur yang khas para pembatik itu, para juragan batik ya. Jadi saya Pak Jokowi selain Kampung Batik juga, dan juga pasar rempah sebetulnya yang belum terwujud. But anyway, pemerintah sangat mendukung dalam hal ini, dan alhamdulillah kegiatan Yayasan Warna-Warni juga banyak disupport dari Dirjen Kebudayaan. Pada saat itu kami juga sempat membuat film-film pendek untuk mengenalkan sejarah, dan alhamdulillah juga film sejarah yang kami buat itu menjadi 4 favorit se-Indonesia dilihat di TVRI. Ya, jadi itu Perjanjian Giyanti dan Terbelahnya Jawa pada saat itu. Jadi itulah ya kesenangan saya sejarah ini. Bagi saya, Bang Doli, saya senang sekali sebagai seorang politisi bahwa kita, anak-anak muda kita memang harus mengerti sejarah. Tanpa mengerti sejarah, nasionalisme kita kurang bicara dengan baik gitu. Walaupun tujuan pasti baik sekali. Nah, modul itu tadi sekarang udah jalan di mana kan? Modul ini sekarang terhenti karena guru-gurunya bosan. Saya bilang, Pak, mestinya nggak bosan, toh muridnya baru. Nah, sekarang saya mempunyai satu rumah budaya. Jadi kalau nggak pakai modul, saya ke rumah budaya itu saya membuat galeri sejarah Surakarta. Nah, di situ mereka datang dan saya lombakan. Yang dengan modul itu saya juga lombakan, Pak Doli. Dan itu tetap antar sekolah. Jadi bagi kami
kecil tapi terus menerus. Jadi alhamdulillah sudah berapa tahun ya Pak, kalau modul kemarin itu 7 tahun terhenti, kemudian sekarang saya berjalan lagi dan dimulai dengan Pak Gibran, Mas Wali Kota. Rumah budaya itu kalau tidak salah kan sudah 10 tahun ya Kak Nina ya? Ya, kalau rumah budayaku itu baru 4 atau 10 tahun belum. Waktu itu diresmikan juga sama ibundanya Pak Jokowi. Istri keluarga presiden ya, ada Bu Inayah Wahid, Bu Titi Soeharto. Itu 4-5 tahun lalu ya, Yuli ya, 5 tahun. 5 tahun. Ya. Jadi sekarang anak-anak yang jas merah itu aktivitasnya di situ. Jas merah itu menjadi instruktur. Instruktur. Iya, bagus sekali menjadi relawan, dan dia juga masih tetap kalau ada sebuah diskusi gitu. Saya senang sekali, dan meskipun kecil tapi saya merasa bahwa kontinuitas dari kerjaan kami itu ya dihargai dan diresapi oleh anak-anak muda yang sekarang mereka udah lulus ya Bang ya. Iya. Tapi mereka masih cinta dengan jas merah itu, remaja Solo Melek Sejarah. Nah, jadi warga Indonesia di sesi ini kita mendapatkan satu hal yang luar biasa, bahwa ternyata kita nggak perlu pusing-pusing mau mengenal Indonesia, bisa mengenalnya melalui gula. Bisa mengenalnya melalui tembakau, bisa melalui dengan kapur barus, coklat, kereta api gitu. Bisa juga kopi, Mbak. Bisa juga kopi. Ya. Jadi semuanya kita nggak perlu. Jadi kebanggaan kita ini sebenarnya nggak perlu susah-susah. Ya. Untuk bangga menjadi orang Indonesia itu nggak susah ya, Kak Nina ya. Susah. Karena banyak sekali. Jadi dengan gula saja kita bisa tahu dengan sejarah yang begitu panjang, interkoneksi dengan macam-macam tadi. Tingkat dunia rupanya kita semua. Bisa tahu ternyata Pasuruan itu adalah pusat gula, pernah menjadi pusat gula dunia. Iya. Nah, setelah ini kita lanjut lagi di sesi yang terakhir dengan Kak Nina Akbar Tanjung.